Misalnya pada suatu hari para kaum kafir itu ingin membuat berhala. Dan setelah berhala itu dicari desainnya, mereka kebingungan. Kemudian diputuskanlah bahwa mereka akan membuat berhala yang menyerupai masjid. Jadi keuntungan mereka ganda. Jadi pada waktu orang Islam kaum Islam itu akan bersembahyang, mereka bisa menyewa berhala mereka. Jadi banyak masjid-masjid yang masjid-masjid misalnya di hotel atau di tempat wisata yang mewajibkan para pengunjungnya untuk harus menyewa atau membayar dengan kamuflase atau dengan petunjuk kotak amal dan sebagainya. Dan jika hal itu memang terjadi, maka keragaman yang perbedaan definisi itu akan menguntungkan Islam, karena orang Islam walaupun bagaimana jadi ada masjid untuk bersembahyang. Dan contoh-contoh lainnya Anda dapat mengambil peristiwa-peristiwa demikian, sehingga Anda akan bisa menyimpulkan sendiri bagaimana perbedaan dalam keberagaman itu, atau dalam keanekaragaman itu menjadi satu manfaat bagi Allah. Saudara, setelah orang Islam itu, setelah sholat itu membaca Iftitah, maka wajib membaca Al-Fatihah. Dan Anda tahu bahwa Al-Fatihah dianggap ayat sulung. Walaupun ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzil khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi Al-Fatihah dipakai sebagai pembuka dari seluruh pembacaan Al-Quran yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan setiap pembacaan Al-Fatihah selalu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baru kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dalam kata basmalah itu, dalam hurufnya juga semua tepat, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti ada golongan yang memang sama-sama melafalkan Bismillahirrahmanirrahim yang mengkasrohkan fathah dalam alif, yang meletakkan dhammah di atas alif, jadi merubah fathah menjadi dhammah di atas alifnya. Dan itu ada golongan yang akan kita bahas nanti. Golongan yang selalu membaca dengan salah atas bacaan yang dibacanya. Dan setelah membaca Al-Fatihah itu, bahwa Allah sudah menetapkan Al-Fatihah sebagai ayat sulung dari pembacaan Al-Quran. Dan setelah orang sholat itu membaca Iftitah Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Quran. Anda tahu sendiri keutamaan Al-Quran menurut para syaikh adalah setiap huruf akan membawa kebaikan dari Allah, akan mendapat kebaikan dari Allah 1 poin. Jadi kalau kita membaca 1 huruf Al-Quran, kita mendapat kebaikan dari Allah 1 poin. Dan jika kita membaca 1 ayat dalam surat Al-Quran, maka derajat manusia itu yang membacanya akan dinaikkan 1 peringkat oleh Allah sendiri.
Dan kalau beberapa ayat satu surat Al-Quran, maka tentunya manusia yang membacanya akan memperoleh beberapa peringkat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, meningkatkan derajat manusia bukan dengan perintah-perintah yang sulit, tetapi dengan membaca Al-Quran. Dan dalam kewajiban manusia membaca Al-Quran, dalam kewajiban manusia sholat, itulah Al-Quran itu disisipkan sebagai amalan keharusan. Kemudian setelah orang itu melakukan pembacaan Al-Quran, maka Waalaikumsalam. Maka dilanjutkan dengan takbiratul ihram lagi. Setelah takbir, kemudian ruku. Ruku adalah kewajiban karena Allah sendiri dalam Al-Quran memerintahkan agar manusia itu ruku bersama manusia yang lain yang ruku. Berarti kewajiban dalam Al-Quran, yang perintah Allah dalam Al-Quran itu diwujudkan dalam bentuk ruku dalam sholat. Dalam bacaan ruku itu yang pendek adalah Subhanaka huwal azim. Subhanaka rabbil azimi wa bihamdi. Subhanaka rabbil azimi wa bihamdi. Subhanaka rabbil azimi wa bihamdi. Sebanyak 3 kali.